الحمد لله ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرين والحاضرات yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hamba-hamba yang telah dipilih olehnya. Kenikmatan bisa duduk di majlisnya Rasulullah, kenikmatan bisa mendapatkan warisan-warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan atas anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menggunakan lisan dan bibir kita mengagungkan nama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk dekat kepadanya, kenikmatan yang bisa mengenalkan hati kita untuk khusyuk dengannya, kenikmatan yang bisa menggapai dari kenikmatan yang abadi dari setelah kenikmatan yang fana di dalam kehidupan dunia. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada hamba, melainkan hamba-hamba tersebut sudah tercatat namanya di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan berhak dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dari duduknya kita di malam ini, hadirnya kita di malam ini, Allah jadikan waktu-waktu yang kita miliki saat ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hati kita, mata kita, lisan kita benar-benar memiliki kerinduan kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan ada 3 perkara yang membuat seorang hamba memiliki derajat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perbuatan yang membuat hamba tersebut memiliki lipatan-lipatan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, perbuatan apa yang akan bisa melipat gandakan dari derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali yaitu perbuatan sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba mampu memiliki kesabaran untuk berusaha melakukan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah, entah itu yang wajib maupun yang sunnah. Dan bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan tatkala seorang hamba memiliki kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 300 derajat kepada seorang hamba tersebut. Seperti contoh di dalam sholat 5 waktu, ini pun kita harus memiliki kesabaran untuk melakukannya. Terkadang rasa malas itu lebih besar daripada rasa semangat kita. Dan ini pun tatkala diri kita melawan rasa malas kita, melawan dari rasa tidak keinginan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sabar dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu diri kita mendapatkan 300 derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, perbuatan yang bisa membuat diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar di dalam menjauhi dari segala apa yang diharamkan oleh Allah. Terlebih diri kita yang mungkin banyak di antara kita yang hadir di sini umurnya masih di bawah 20. Ini kalau kata saya punya walid, saya punya orang tua, anak muda yang masih di bawah umur 20, 15, 16, 17, 18, 19 itu diibaratkan seperti burung yang baru keluar dari sangkar. Pengen nak mana baik? Pengen nak mana baik? Pengen nak nyong apa? Moncok sono, moncok sini, nembak di sono, nembak di sini. Itu kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang sabar di dalam menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan mendapatkan 600 derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih jelas lagi contohnya lagi, seandainya Anda yakin di sini masih banyak yang jogging kalau pagi-pagi. Ya, apalagi yang rumahnya dekat dari apa namanya ini? Grand Wisata. Apa ini dekat rumah dengan Grand Wisata? Anda yakin yang jogging itu niat joggingnya cuma 20%. 80%-nya punya niat beda lagi. Ente kalau memang olahraga ini pun diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Olahraga yang dapat pahala pengen itu. Ente datang sebelum orang datang, ente pulang setelah orang datang. Itu dapat pahala jadi ente. Ente datang nih sebelum orang datang masih sepi, itu lari dah tuh. Orang datang ente pulang. Tapi kalau ente datangnya, Anda yakin ente joggingnya juga naik sepeda dari rumah, di bundaran apa tuh namanya, di bundaran kota wisata, Grand Wis, itu nggak naik sepeda lagi, bukan jalan, ngeliatin cewek. Udah ngeliatin cewek, apalagi kalau ceweknya cakep, dibonceng cowok jelek jadi gibah loh. Ntar jadi, ini nggak santet cewek ini. Hijabnya juga ditutup jadi. Niat jogging itu 20%, 80% kagak bukan jogging bukan. Apalagi yang punya ayam beb aja. Katanya mah jogging, padahal mah ujung-ujungnya nggak bakalan ente ngajak mampir pacar ente ke Indomaret, ke Alfamart, paling banter tigus di pinggir jalan. Kelihatan muka-muka tigus, muka ente ini tigus kelihatan. Orang bodoh cuma 15.000 jogging, tigus 3.000, berdua 6.000. Belum gue beli bensin goceng, sisa 4.000 beli sopelnya dapet. Yang banyakan dikit gua aci belinya. Ini tatkala diri kita bisa menahan hawa nafsu, sabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kita mendapatkan 600 derajat dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya yang jomblo itu bukan tidak laku. Yang jomblo itu bukan yang enggak laku. Justru yang punya pacar itu gagal laku. Yang jomblo bukan enggak laku, tapi Allah Subhanahu wa taala sedang menyediakan buat diri kita jodoh yang paling terbaik dari Allah. Justru yang pacaran itu enggak laku. Ada rasa khawatir dia kagak laku di pacaran kan. Barang udah enggak laku udah. Sama siapa lagi mau? Ya. Sama yang mukanya butek dia mau. Yang mukanya macam-macam dah pokoknya. Makanya ente yang jomblo banyakin grup. Biar dikira dihubungin baik. Kalau banyak grup ding wis dihubungin pacar gue, ya iyalah. Bunyi baik HP gua. Orang grup gue di sini. Ini 600 derajat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bisa sabar menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat yang pekerjaan yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan barang siapa yang sabar dari musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 900 derajat darinya. 900 derajat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan lebih besar daripada kedua yang tadi? Dikarenakan orang yang tidak sabar terhadap musibah yang Allah berikan, ini ancamannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir an bala'i falyaltamis rabban siwa'i, kata Allah. Seseorang yang tidak terima terhadap takdirku, terhadap ketentuanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak sabar terhadap musibah yang aku berikan kepada dirinya, apa ancaman Allah? Falyaltamis rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selainku. Jangan cuma gara-gara duit 100.000 lu kehilangan duit 100.000 seminggu nyesel. Ya. 100.000 kehilangan. Ngapa sih tadi gua taruh situ ya? Coba nggak gua taruh situ bakal hilang. Tapi kehilangan sholat subuh, ada yang pernah nyesel apa enggak? Kagak, enjoy banget. Dia orang kagak pernah kehilangan. Tatkala diri kita kehilangan tentang dunia, apalagi kehilangan cinta, kehilangan cinta yang palsu, cinta yang membawa diri kita kesengsaraan di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jangan cuma kita kehilangan tentang dunia, maka diri kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'sun kullul khati'ah. Cinta terhadap dunia itu pangkal dari segala musibah. Pangkal dari segala musibah. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu tatkala menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan tanda-tanda seseorang di dalam hatinya memiliki kecintaan terhadap dunia tatkala dirinya kehilangan duit 1 dirham. 1 dirham kehilangan, kata Imam Malik, itu termasuk orang yang cinta terhadap. Maka sabarlah diri kita tatkala kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat yang kita dapati 900 derajat yang Allah berikan kepada diri kita, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan diri kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita, hati kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi dari segala larangan Allah, sabar di dalam
mendapatkan musibah yang Allah berikan kepada diri kita, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ini diberikan keamanan oleh Allah, negeri kita ini diberikan kesentosaan oleh Allah, negeri kita ini diberikan kesejahteraan oleh Allah. Dan kita juga minta sama Allah Subhanahu wa taala agar musibah dan bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita. Dan kita minta sama Allah agar ulama-ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita, Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat, sehingga mereka senantiasa melimpahkan dan memberikan warisan-warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita kirimkan Fatihah buat kedua ulama kita yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ali Jabir dan Al-Habib Sayyidul Walid Ali bin Abdurrahman Segaf. Kita doakan kedua guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan radhah min radhillah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan guru-guru kita di dalam perkumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga diri kita nanti di yaumil qiyamah berada di bawah benderanya mereka, dan sehingga diri kita bisa masuk ke dalam benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.